Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi persamaan dan pertidaksamaan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Oke, kita masuk ke soal yang ke-11. Di sini sudah ada 5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 7. Dan 4 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 6, atau nilai X itu sekitar antara 5 sampai 7 dan nilai Y itu dari 4 sampai 6. Jadi sama seperti tadi, terlebih dahulu kita buat dulu garis bilangan, kemudian kita masukkan nilainya dari 4, kemudian 5, 6, dan 7. Nah, nilai X itu dia dari 5 sampai dengan 7, kemudian nilai Y dari 4 sampai 6. Oke, teman-teman perhatikan, ternyata nilai mereka ini beriris di 5 sampai 6. Maka seperti yang sebelumnya, kalau dia beririsan, maka hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-12. Di sini jika 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4, dan Y itu lebih kecil dari 12. Manakah dari angka berikut ini yang bukan merupakan nilai dari XY? Jadi ini perkalian XY. Oke, sama seperti tadi, kita buat dulu 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4, Y lebih kecil dari 12. Nah, teman-teman perhatikan, ternyata Y di sini batasnya itu dia kecil tak hingga, atau kita buat di sini tidak gunakan lagi 0 karena di sini sudah tidak diterapkan lagi batasnya, maka kita buat sini negatif tak hingga. Kemudian kita buat batas besarnya XY 4 dikali 12 atau 48. Maka jawabannya yang paling tepat adalah pilihan yang D, karena di sini ditanya yang bukan merupakan nilai dari XY, sedangkan 48 itu tidak termasuk dari XY. Pilihannya adalah pilihan yang D. Jadi kalau misalnya dia batasnya tadi di sini nggak ditentukan, maka dia menjadi negatif tak hingga, atau misalnya dibuat di sini Y itu lebih besar dari 12, maka batasnya itu tak hingga ya, batas yang terbesarnya. Nah, kalau misalnya tidak ada ditetapkan atau dibuat batasnya, maka teman-teman boleh aja dia tak hingga atau negatif tak hingga sesuai dengan bentuk atau jenis persamaannya. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-13. Di sini sama, kita mau menentukan nilai dari XY. Kita buat dulu 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5, di mana Y itu lebih besar, Y lebih besar dari 3. Nah, berarti di sini batas yang terbesarnya adalah tak hingga. Kemudian kita cari batas terkecilnya, yaitu 12 ya, karena kalau 5 kali 3 kan 15, maka yang paling kecil adalah 4 kali 3 di 12. Yang tidak merupakan atau yang bukan merupakan nilai XY adalah pilihan yang A, sama seperti soal yang ke-12 tadi. Oke, kita masuk ke soal yang ke-14. Nah, di sini sudah saya buat catatan. Jadi untuk operasi penjumlahan atau pengurangan yang ditanya kan tadi perkalian. Nah, kalau misalnya yang ditanya dia penjumlahan atau pengurangan, jadi catatannya adalah kalau misalnya operasinya penjumlahan, untuk nilai maksimalnya yakni yang terbesar ditambahkan dengan yang terbesar. Ini kalau misalnya dia penjumlahan. Dan untuk nilai minimumnya yaitu yang kecil ditambah yang kecil. Nah, itu untuk penjumlahan. Kemudian operasi pengurangan atau kurang,
nilai maksimalnya itu yang besar dikurang yang kecil, minimalnya yang kecil dikurang yang besar. Jadi kalau misalnya pengurangan ini justru disilang ya, disilang dia, besar kurang kecil, kecil kurang besar. Oke, kita langsung aja ke soal. Jadi katanya negatif 5 itu lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan 8, dan negatif 1 itu lebih kecil dari Q, lebih kecil dari 5. Berdasarkan optionnya itu dia mau mencari atau menentukan berapa dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, kita kuadratkan dulu nih. Oke, untuk menguadratkan masing-masing, jadi teman-teman lihat, kalau misalnya kita kuadratkan kan di sini nilai yang terkecil batasnya adalah negatif 5. Kalau kita kuadratkan negatif 5 itu kan nanti dia hasilnya menjadi positif. Oke. Karena di sini dia batasnya negatif 5 sampai 8, berarti supaya dia tidak bernilai positif, jadi kan malah tambah besar nanti batasnya yang terkecil, maka kita buat dia 0. Karena 0 kan termasuk dari negatif 5 sampai 8, sehingga kita gunakan yang 0 aja. Nah, kalau kita kuadratkan 0-nya, maka menjadi di sini 0 kuadrat lebih kecil dari P kuadrat lebih kecil dari 8 kuadrat adalah 64. Nah, begitu juga dengan yang Q di sini. Kalau kita gunakan negatif 1 kan justru batas yang terkecilnya malah bertambah besar ya. Maka kita gunakan yang 0 aja. Kali sini 0 kuadrat lebih kecil dari Q kuadrat lebih kecil dari 25. Atau kita buat di sini 0 kecil sama dengan P kuadrat kecil 64, 0 kecil Q kuadrat kecil 25. Nah, yang ditanya di sini P kuadrat ditambah Q kuadrat, maka kita buat di sini 0 kecil sama dengan P kuadrat kecil 64, 0 kecil Q kuadrat kecil 25. Dimana kita jumlahkan, maka nanti kalau 0 tambah 0 kan 0 kecil sama dengan 64, ini P kuadrat ditambah Q kuadrat kecil 64 ditambah 25 89. Maka jawabannya adalah pilihan yang B ya. Oke, kenapa tandanya gini? Tidak ada sama dengannya, karena kan ini campur ya, dia yang di atas ini kecil sama dengan yang di bawah kecil aja, jadi kita gunakan kecil. Atau yang karena dia berbeda, jadi kita gunakan yang kecil. Ini kenapa kecil sama dengan? Karena dia sama-sama kecil sama dengan. Ini kecil sama dengan, di sini kecil sama dengan. Padahal di sini tadi enggak ya, karena dia 0 itu termasuk. Jadi dia bukan dimulai dari negatif 1, malah dia dimulai dari 0, sehingga 0 itu termasuk dari anggota dari Q. Kalau kita buat di sini dia kecil sama dengan. Oke, pilihannya adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-15. Sama di sini mencari batas dari XY atau perkalian X dengan Y. Jadi kita buat terlebih dahulu negatif 6 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Kemudian yang Y negatif 9 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 7. Oke, sama seperti yang tadi, kita mau mencari batas yang paling rendah atau paling kecil. Jadi kalau misalnya kita kalikan negatif 6 dengan negatif 9, itu justru batasnya yang paling besar, karena nanti hasilnya positif kan, dia malah 54. Jadi kita kali negatif 9 dengan 6, maka kita perlu nanti hasilnya adalah negatif, kita buat dulu, negatif 9 dikali 6 XY. Batas yang paling besar, kalau misalnya negatif 6 dikali 7 itu kan hasilnya negatif 42, atau 6 dikali 7 hasilnya 42. Yang paling besar justru negatif 6 dikali negatif 9, karena hasilnya juga nanti positif. Nah, disebut di sini negatif 6 dikali negatif 9, karena kan hasilnya positif kan ya, bukan negatif. Maka yang paling besar justru itu ya,
Jadi teman-teman harus lihat dulu dia perkalian yang terbesar dan terkecilnya yang mana. Nah, negatif 9 dikali 6 hasilnya negatif 54, lebih kecil dari XY, lebih kecil. Negatif 6 dikali negatif 9 hasilnya 54. Jadi ini justru yang paling besar, batas terbesarnya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-16. Jadi di sini mau mencari batas dari X dikurang Y. Jadi kita buat dulu negatif 8 lebih kecil X lebih kecil 8. Kemudian yang kedua ada negatif 4 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 3. Karena di sini operasinya pengurangan atau kurang, jadi kita tentukan dulu dia yang mana yang besar, yang mana yang kecil, yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Kan tadi udah dikasih catatan nih. Nah, kalau dari batas X dan Y, X ini yang kecil yang ini, yang besar yang ini. Kalau di batas Y yang kecil yang ini, yang besar yang ini. Jadi tinggal kita cari aja hasil dari pengurangannya atau batas pengurangannya. Oke, kita buat. Tadi kan kalau dia minimum, dia itu kan kecil dikurang besar. Berarti di sini negatif 8 itu dikurang besar yang 3. Itu batas yang kecil. X dikurang Y. Kemudian yang besar tadi besar dikurang kecil, berarti besar 8 dikurang yang kecil negatif 4. Maka kita buat di sini ada negatif 8 dikurang 3 hasilnya negatif 11 kecil X dikurang Y kecil 8 dikurang negatif 4 hasilnya 12. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-17. Di sini sudah ada, kita mau mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari 7 lebih kecil 3X ditambah 4 kecil 13. Pertama sekali kita kurang dengan 4 dulu supaya lebih mudah. Kita kurang 4, semua kita kurang 4 ya. 7 dikurang 4 kecil 3X ditambah 4 dikurang 4 kecil 13 dikurang 4. Nah, 7 kurang 4 3 lebih kecil. Nah, ini habis nih ya. Bisa 3X lebih kecil 13 dikurang 4 hasilnya 9. Oke, karena semuanya kelipatan 3, maka kita bagi 3 semuanya. Nah, di sini 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 9. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah, oke, tadi di sini kita bagi 3, maka ini tadi lupa ya kita bagi, itu hasilnya 3. Jadi nilai X itu dia berada di antara 1 sampai dengan 3, tapi 1 tidak termasuk dan 3 juga tidak termasuk. Maka dari option jawaban yang memenuhi nilai X adalah 2,5 karena dia tidak 1 dan juga tidak 3 diantaranya. Oke, pilihannya adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-18. Di sini kita mau menentukan banyak dari nilai X. Oke, kita buat dulu 2X ditambah 1 besar dari 3X dikurang 3, kita pindahkan yang sama itu sejenis. Buat di sini 2X dikurang 3X lebih kecil negatif 1 dikurang negatif 3 dikurang 1. Maka 2X dikurang 3X negatif X lebih besar negatif 4, atau nilai X itu berubah tanda itu menjadi 4 karena dia sama-sama dibagi ya. X itu lebih kecil dari 4. Nah, yang lebih kecil dari 4 apa tuh? Lebih kecil, karena di sini kan dibuat X itu bilangan buat positif ya. Berarti udah dibilangkan, jadi tidak termasuk dia yang negatif. Maka HP-nya dari X itu adalah 1, 2, dan 3 karena 4 tidak termasuk.
maka banyak X adalah 3. Pilihannya adalah yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-19. Di sini sudah ada 2X kurang 5 dan X kurang 4. Caranya ini kita pindahkan dulu, berarti 2X kurang 5 sama dengan 0, 2X sama dengan 5. Nilai X itu 5/2. Nah, yang di bawah juga di X sama dengan 4. Oke, katanya berapa nih yang himpunan penyelesaian dari X? Maka kita buat himpunan penyelesaiannya itu adalah 5/2 kecil sama dengan X sampai 4. Jadi 4-nya itu tidak termasuk karena di sini dibuat X itu tidak sama dengan 4. Jadi batasnya itu tidak ikut 4-nya ini. Maka pilihannya adalah pilihan yang C. Ini udah dibuat ya, X itu tidak sama dengan 4. Kemudian untuk soal yang ke-20, di sini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Kita buat dulu. Persamaannya X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 lebih kecil dari 0. Oke, ini kita cari ininya sih, akar-akarnya. X ini 7 dan 2 ya, 7 dan 2 akar-akarnya positif negatif, maka nilai X di sini negatif 7 dan X sama dengan 2, sehingga jawabannya adalah negatif 7 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Maka jawabannya adalah pilihan yang C. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.